Nah, bagaimana tenaga honorer yang tidak lulus pada penerimaan P3K di tahun 2023? Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas mengungkapkan telah menyiapkan langkah strategis untuk tenaga honorer yang tidak. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Backend. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai penerimaan atau seleksi CSN. Seperti info yang kita dapat bahwa penerimaan CSN baik itu P3K maupun CPNS akan dimulai itu pada bulan Maret. Dan banyak sekali para tenaga honorer yang sudah menjadi tenaga ASN baik itu P3K. Nah, bagaimana tenaga honorer yang tidak lulus pada penerimaan P3K di tahun 2023? Nah, informasinya bagaimana nasib tenaga honorer yang tidak lolos diangkat sebagai P3K. Nah, ini strategi Menpan RB untuk mengatasi tenaga honorer yang tidak lolos diangkat sebagai P3K di tahun 2023 ataupun sebelumnya. Nah, tetap stay di video ini, jangan di skip ya. Nah, informasinya, pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan Undang-Undang Turunan ASN 2023. Undang-undang turunan tersebut mengarah kepada perlindungan kesejahteraan para tenaga honorer yang selama ini tidak jelas. Di tahun 2024 ini, pemerintah berencana untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, di mana rencana ini harus diselesaikan maksimal Desember 2024. Nah, dilansir dari Tribun, pada penerapannya, pemerintah mengabarkan akan menggunakan beberapa sistem penyaring kualitas para honorer, salah satunya adalah outsourcing. Oke, jadi ini salah satu strategi ataupun kebijaksanaan pemerintah bagi para tenaga honorer, yaitu penyaring kualitas para honorer dengan cara outsourcing. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, kita lanjut informasinya. Hal ini memungkinkan tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN atau Badan Pegawai Negara yang berjumlah lebih dari 3,38 juta tenaga honorer bisa teratasi. Pendataan yang dilakukan oleh BKN bertujuan memastikan kebenaran data tenaga honorer serta menjaga adanya data fiktif. Menanggapi hal tersebut, Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas mengungkapkan telah menyiapkan langkah strategis untuk tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan ASN. Nah, ini dia selaku Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas menyiapkan langkah strategis selain daripada outsourcing tersebut untuk tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan ASN. Nah, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk menghadapi tenaga honorer yang tidak lolos pengangkatan P3K? Nah, langkah pertama, untuk tenaga honorer yang tidak lolos P3K, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, terdata sebanyak 749.398 tenaga honorer telah resmi diangkat menjadi ASN. Kemudian, terdapat 1,6 juta sisa tenaga honorer yang akan diproyeksikan oleh pemerintah pada tahun 2024. Jumlah merupakan sisa tenaga honorer termasuk XTHK 2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai tahun 2023. Menpan RB kemudian mengungkapkan
langkah strategis untuk tenaga honorer yang tidak lolos dalam pengangkatan menjadi ASN. Langkah strategis tersebut diungkap Menpan RB lewat surat edaran nomor B/1527/M titik SM titik 010100/2023. Berdasarkan surat edaran tersebut, PPK diminta agar tetap mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data BKN. Dalam sistem alokasi tersebut, PPK tidak boleh mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Tidak hanya itu, PPK dan pejabat lainnya pun dilarang mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN ataupun non-ASN lainnya. Bahkan, PPK maupun pejabat lain yang melanggar akan menerima sanksi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023. Nah, ini strategi selain daripada outsourcing tadi adalah Menpan RB melakukan atau membuat surat edaran kepada PPK agar tetap mengalokasikan anggaran tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data BKN, mengurangi ataupun tidak boleh mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Jadi walaupun tenaga honorer tidak diangkat menjadi tenaga ASN ataupun P3K, akan tetapi pendapatan mereka tidak boleh dikurangi, ataupun pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer selama ini tidak boleh dikurangi pendapatannya, dan ini sudah dibuat surat edaran oleh Menpan RB kepada PPK. Pemerintah juga telah berencana untuk membuka kembali rekrutmen CSN 2024 yang bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang belum lolos menjadi ASN. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan kuota formasi lebih besar untuk tenaga honorer pada CSN 2024. Nah, selanjutnya strateginya adalah pemerintah di tahun 2024 ini menyelesaikan masalahnya dengan membuka kembali rekrutmen CSN 2024 dengan memberikan kuota formasi lebih besar untuk tenaga honorer pada CSN 2024. Jadi, kemungkinan besar untuk tenaga honorer yang tidak lulus di tahun 2023, di tahun 2024 ini akan menjadi tenaga ASN, yaitu P3K dengan memberikan kuota formasi lebih besar. Pemerintah akan menyediakan sebanyak 80% untuk XTAK2 dan tenaga honorer yang gagal diangkat jadi ASN, sedangkan kuota sebesar 20% akan diberikan untuk formasi umum. Nah, ini dia ya, 80% untuk THK2, XTAK2 dan tenaga honorer yang gagal diangkat jadi ASN. Nah, ini strateginya. Jadi, selamat kepada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 nih kemungkinan besar Bapak Ibu akan lulus menjadi tenaga ASN yaitu P3K karena sebanyak 80% formasi untuk XTAK2 dan tenaga honorer yang gagal diangkat jadi ASN di tahun 2023 kemarin. Kepastian pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024 ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penataan honorer harus sudah selesai pada bulan Desember 2024 dan pemerintah akan membuka rekrutmen pengangkatan honorer jadi P3K. Status honorer nantinya akan dihapus dan diganti menjadi P3K paruh waktu serta P3K penuh waktu. Setidaknya ada kategori honorer yang menjadi prioritas dalam proses pengangkatan menjadi P3K. Pemerintah juga telah menerbitkan penyelesaian honorer melalui keputusan Menpan RB nomor 648/2023. Nah, ini dia ya, sudah ditegaskan kembali
untuk pengangkatan honorer melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi, harus diselesaikan pada bulan Desember 2024. Penataan honorer harus sudah selesai. Keputusan tersebut membahas terkait mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Setelah disahkannya Undang-Undang ASN 2023, pemerintah dan DPR akan merancang peraturan pemerintah yang menjadi turunan. Status honorer nantinya akan dihapus dan diganti menjadi P3K paruh waktu serta P3K penuh waktu. Sehingga dipastikan bahwa dalam proses pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024 tidak akan terjadi PHK massal. Jadwal pengangkatan honorer jadi P3K tahun 2024 akan dilakukan kembali dan membuka kesempatan untuk para honorer. Namun, belum diumumkan secara resmi terkait tanggal dan waktu pelaksanaan seleksi pengangkatan honorer jadi P3K. Meski begitu, rekrutmen honorer jadi P3K 2024 kemungkinan tidak akan berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Nah, ini dia ya, strategi-strategi yang dilakukan oleh Menpan RB. Yang terakhir itu adalah melakukan pengangkatan honorer. Oke, menjadi ada yang namanya P3K paruh waktu dan ada juga P3K penuh waktu. Semoga strategi-strategi yang dilakukan atau yang akan dibuat oleh Menpan RB menjadi yang terbaik dan tidak merugikan para tenaga honorer. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tenaga honorer belum pengangkatan di tahun sebelumnya, di tahun 2024 ini menjadi tenaga ASN ataupun tenaga P3K dan tidak ada lagi untuk tenaga honorer di tahun 2024. Maksudnya adalah honorer 2024 ataupun kasus honorer 2024 telah selesai di tahun 2024 ini dan semuanya menjadi tenaga ASN yaitu P3K. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan tidak merugikan bagi tenaga honorer. Jangan lupa tetap dukung channel ini, channelnya Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. See you next video.